Kita ke informasi perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina, telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Selain Peggy, Polda Jabar juga akan melakukan pemeriksaan serupa terhadap saksi dan keluarga Peggy. Ya, sementara 4 saksi dan 5 orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Para saksi dan orang tua terpidana bermaksud meminta pendampingan hukum untuk mencabut keterangan mereka karena mendapat tekanan saat dimintai keterangan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah, saya rela mati. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Jules Abraham Abbas, pada Senin malam. Pemeriksaan psikologi dilakukan pada Sabtu dan Minggu guna melengkapi proses penyidikan yang tengah berlangsung. Selain Peggy Setiawan, Polda Jabar juga akan melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga Peggy. Untuk mengumpulkan informasi dari warga terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jabar juga membuka nomor hotline 0822 111 24007. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Senin siang, 4 saksi dan 5 orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Keempat saksi yang datang adalah saksi dalam perkara Vina 2016 silam yang belum lama juga telah diperiksa lagi oleh Polda Jabar. Para saksi dan orang tua terpidana bermaksud meminta pendampingan hukum untuk mencabut keterangan mereka. Mereka mengaku mendapat tekanan saat dimintai keterangan. Bersama Kang Deddy, mereka datang sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengaku dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Sementara itu, tim pengacara mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedatangannya untuk meminta salinan putusan kasasi kliennya, Saka Tatal, di pengadilan pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salinan tersebut akan dipelajari untuk bahan pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sebelumnya, tim kuasa hukum juga sudah mengumpulkan novum atau bukti baru. Novum tersebut diyakini menguatkan Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena itu untuk menegakkan kebenaran, jalan yang benar adalah membaca, mempelajari putusan kasasi kenapa Saka Tatal dihukum 8 tahun dan tidak didengarkan saksi-saksi atau keterangan pencabutan BAP dan tidak dikawal oleh Bapas maupun diarahkan oleh hakim, sehingga dari awalnya tidak ada pasal 340 divonis dengan pasal 340. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga akan meminta hasil visum kedua korban Vina dan Eki di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.